Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari, salam sejahtera, sehat, sukses selalu bagi kita semua. Pada perkuliahan kali ini, topik kita adalah PR berbasis web official. Saudara, topik ini merupakan kelanjutan dari topik-topik sebelumnya, di mana Anda sudah mempelajari PR secara konseptual, konsep dasar PR maksudnya, kemudian ada marketing public relation, lalu ada media relation, lalu ada PR on net. Nah, formulasi dari kesemua topik tersebut, materi tersebut, akan kita coba closing dengan satu materi lagi yang namanya PR berbasis web official. Yang mana ini terkait dengan penugasan sebelumnya, di mana Anda diminta untuk membuat resume Disnatalis Untan ke-62 sebagai objek yang menarik untuk diolah ya dari segi PR-nya. Kemudian Anda modif lagi ya artikel atau resume Anda tersebut dengan menggunakan teknik reportase, teknik pemberitaan media atau editorial ya. Pilihan-pilihan itu bisa Anda ambil dan Anda contoh dari berbagai artikel sejenis yang sudah banyak beredar ya di media mainstream. Anda tinggal contoh bagaimana template atau teknik dari penulisannya. Gitu. Nah, kita fokus juga pada satu hal di sini ya, ini web officialnya ya, saudara. Nah, web officialnya itu sendiri sudah kita buat, sudah kita rancang, sudah kita develop, dan sudah running juga di berbagai browser Anda nanti, ya, sehingga Anda bisa mengaksesnya pada halaman mahasiswa.untan.in/visip ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, nanti kita diskusikan dulu sebentar ya, dijelaskan dahulu apa yang melatari dan hal-hal apa yang perlu Anda ketahui terkait dengan web official yang dimaksud ya. Jadi sudah tidak bisa dihindari lagi bahwasanya penggunaan web ya, halaman web, situs resmi itu ya untuk kebutuhan informasi, komunikasi institusi maupun personal ya, di era sekarang ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah ya. Maka justru aneh kalau sampai hari ini orang tidak mengenal atau tidak familiar dengan yang namanya web gitu ya. Nah, terlebih lagi kita sebagai penggiat daripada PR ini harusnya mampu mengoptimasi pemanfaatan web ya, guna menyebarluaskan konsep atau misi-misi PR yang hendak disampaikan ya kepada publik atau kepada target audiens yang dimaksud, sehingga ini akan jauh lebih mudah, murah, dan efektif ya seharusnya ya. Nah, namun banyak tantangan ya dalam hal ini, di mana utamanya dari segi pengetahuan, keterampilan, atau ringkasnya dari kapasitas personil ya, sumber daya manusia yang berkompeten ya, mulai dari perancangan, pengembangan platform ya, kemudian pembuatan webnya itu sendiri, tampilan, menu, sampai kepada pengoperasian atau pengelolaan web supaya bisa berfungsi secara berkelanjutan ya, dalam menghadirkan
berbagai posting atau publish berita informasi yang bermanfaat ya bagi publik dan juga menguatkan ya citra atau kapasitas organisasi ya yang membutuhkan legitimasi, yang membutuhkan kepercayaan ya, membutuhkan penilaian positif, persepsi yang baik dari publik atau target audiennya. Nah, justru disinilah peluang dia untuk dapat menampilkan ya sekaligus memanage web itu. Intinya kita sudah sampai pada satu kesimpulan ya bahwa mengelola web itu bagian tak terpisahkan dari kegiatan PR on net ya khususnya yang tentunya menjadi pertaruhan bagi organisasi, pertaruhan bagi individu yang mengelola laman atau pembuat artikelnya, pertaruhan juga bagi dan tantangan bagi pengembangan konsep PR tersebut terkait dengan dinamika, perubahan-perubahan yang terjadi, selera-selera di publik yang terus berkembang dan bergeser ya dalam melihat atau merespon suatu informasi ya. Ya, Anda lihat sendiri pergeserannya dari full text, orang sudah ingin membaca yang ringkas-ringkas saja ya. Bahkan dari teks sudah beralih lagi ke video pendek atau video berdurasi 5-10 menit gitu ya. Baik yang ada di channel YouTube atau di sosial media lainnya. Nah, ini semua perkembangan-perubahan yang juga harusnya bisa direspon dengan baik dalam suatu strategi adaptasi yang tepat ya. Baik saudara, akan lebih mudah kiranya bila kita langsung saja share apa topik yang dimaksud hari ini. Kita buka laman Nah, ini laman yang sudah kita siapkan untuk mempelajari secara lebih konkret ya, apa yang dimaksud dengan web official di sini. Ya, kita ambil contoh lah ya, bahwa ini adalah suatu laman official. Web official artinya web resmi, dilihat dari domain, dilihat dari tampilan, dilihat dari isi, dilihat dari pengelola, itu mencerminkan bahwasannya ya suatu web bisa diketahui apakah dia web official atau bukan ya. Nah, nanti Anda akan aktif di dalam ini ya terkait tugas memposting ya. Untuk itu Anda nanti diarahkan membuat akunnya dahulu, mendaftar dan sebagainya. Nah, namun sebelum ke sana kita coba melihat dulu apa saja yang ada di laman belakang daripada web ini ya. Bisa kita masuk ke ini ya. Tampilannya real time ya. Anda sekarang sudah dapat melihat tampilan login ya untuk masuk ke dalam sistem. Jadi apa yang tampak di depan tadi sangat bergantung pada bagaimana kita memanage dashboard atau laman yang berfungsi untuk mengolah informasi yang akan kita tampilkan di laman depan tadi ya. Ini kita coba masuk dengan admin.
Nah, pada halaman admin kita lihat inilah yang disebut dengan dashboard ya. Suatu laman yang berfungsi untuk mengelola artikel atau informasi yang mau kita hadirkan di laman depan. Di pada dashboard ini ya, selaku pengguna dia akan tampil sesuai dengan peran penggunanya ya. Jadi kalau kita lihat pengguna itu ya, terdiri dari pelanggan, kontributor, penulis, editor, administrator. Nah, masing-masing tampilan daripada peran ini akan berbeda, saudara ya. Semakin tinggi perannya, semakin luas ya, dan penuh otorisasi dalam memanage dashboard ini ya. Pelanggan itu tidak bisa memposting, kontributor bisa memposting tapi belum mempublish, penulis bisa mempublish ya kan, apa yang ditulis oleh kontributor, editor bisa take over apa yang ditulis oleh penulis, mengapprove atau membatalkan apa yang sudah dipost oleh penulis. Administrator ya bisa mengolah secara keseluruhan ya apa yang terkait dengan web ini. Nah, di sini bisa dilihat mulai dari post, ada menu, media, laman, komentar, tampilan, plugin, peralatan, pengaturan, itu yang bisa ditampilkan pada laman admin. Nah, di sini yang sering digunakan untuk mempost adalah menu post ya. Ada tambah baru ya kan. Ada pembuatan kategori, ada pembuatan tag. Lalu ada media di sini yang berupa koleksi gambar-gambar yang nantinya menjadi bagian dari suatu posting. Kemudian ini untuk mengelola laman ya, di laman statik yang fungsinya untuk menempatkan informasi yang masa berlakunya relatif panjang ya. Sedangkan untuk post tadi untuk informasi yang dinamis yang silih berganti, selalu diupdate setiap waktu ya. Nah, kemudian ada juga komentar di sini. Bisa untuk di manage ya, mana komentar yang di drop, mana yang harus ditolak, disetujui, ditandai sebagai spam atau dipindah ke tempat sampah ya. Jadi kalau Anda menerapkan kebijakan setiap komen harus masuk dalam meja redaksi atau di dashboard ini, ya berarti disetujui atau ditolak ya, komennya baru bisa tampil. Ya, kalau disetujui bisa tampil, kalau ditolak ya tidak tampil. Nah, kemudian tampilan. Nah, di sini tampilan bisa dipilih temanya ya. Kalau temanya diganti ya dicari lagi ya. Tema tersebut baru disesuaikan, di customize lagi ya. Kemudian ada plugin. Plugin ini pengaya daripada web yang mana secara default mungkin dirasa belum memadai, belum lengkap, maka kita bisa menambah plugin-plugin yang sesuai kebutuhan ya. Kemudian pengguna. Nah, di sini kita sudah memiliki 53 kontributor ya. Nanti akan bertambah seiring Anda akan mendaftar dan memposting juga. Maka itu penting buat kita supaya bisa mengelompokkan ya, pengguna ini ya menurut
kategori program studi ya, supaya jelas ya, apa yang menjadi bagian dari tugas Anda. Kemudian peralatan di sini, ya ini dipakailah untuk mengimpor data, mengekspor data ya, sehingga pertukaran datanya bisa sekaligus ya, masif, bukan satu persatu. Kalau misalnya kita ingin memindahkan suatu isi artikel ya dalam satu laman lain ke laman web ini misalnya, atau kebaliknya ya, dari halaman web ini ke halaman web lain, kita menggunakan ekspor. Kemudian ada pengaturan di sini ya, bisa Anda atur secara umum bagaimana kita mengatur judulnya, slogannya, emailnya, jamnya ya, dan simpan perubahan jika kita sudah melakukan perubahan supaya ada efek. Kemudian menulis, nah ini juga ada yang bisa kita pilih ya, menyangkut kategori atau format. Kemudian membaca, writing di sini juga ada pilihannya, kita mau tampil seperti apa ya, tampilan depannya berdasar post baru, dia akan beralih atau berdasar laman statis sebagai blognya, berandanya home misalnya, laman-laman postnya adalah blog. Kemudian berapa banyak post yang ditampilkan, judul yang ditampilkan misalnya 10 atau berapa. Semakin banyak Anda munculkan angka ini ya semakin panjang lah ya blog roll-nya nanti. Tapi kalau dilihat dari berbagai device ya, kalau dari laptop, komputer atau PC atau smartphone Anda, nah ini juga bisa jadi pertimbangan ya, karena masing-masing pengguna ini kan ada yang suka pakai Android. Kalau Android kan bisa kebayang tuh, kalau Anda memuat 10 posan itu kan panjang sekali, dia akan scroll ya. Jadi bisa diatur ini 3, 5 atau apa, tergantung ya kebijakan pengelolanya lah ya. Kemudian diskusi ini menyangkut komentar-komentar tadi ya, kita ada pilihan-pilihan mencentang di sini ya. Jadi pilihan-pilihan ini sekali lagi bisa dipertimbangkan lah ya oleh tim pengelola berdasarkan kebijakan dan kesepakatan itu, maka ini semua bisa diatur atau diserahkan, dipercayakan kepada seorang admin ya untuk mengaturnya, silakan saja. Kemudian ini media, ini pengaturan media, ukuran ya, dan baik saudara, cukup kiranya ya untuk pengenalan menu, pengenalan tools yang jadi bagian penting dari suatu dashboard. Nah sekarang kita beralih ke pendaftaran ya. Coba kita langkah mendaftar ini. Pendaftaran itu kita mulai dari awal ya. Pendaftaran itu ke laman yang sama ya. Sekali lagi sebelum Anda melaksanakan ini, Anda baca terlebih dulu instruksi tugas yang ada di topik 16. Itu sudah tertera jelas ya, langkah demi langkah yang harus Anda lakukan. Nah, ini langsung kita contohkan saja. Misalkan untuk kebutuhan daftar, masing-masing punya akunnya ya, nanti tulis
mahasiswa.intan.in/visit/login.pht. Bisa dari sini atau klik link yang sudah ada di topik tersebut. Topik 16 ada linknya. Nah, ini ada pilihan daftar ya, klik daftar. Nah, nama pengguna silakan yang Anda mudah ingat ya, tapi identik dengan nama juga. Jangan sampai udah dibuat nama pengguna lalu Anda lupa, karena ini yang dipakai untuk login gitu, ya. Jadi tulis nama Anda, nama dengan angka misalkan, angka apalah yang favorit Anda, ya, diterima oleh sistem ya. Atau misalnya nama Anda angkatan berapa misalnya, angkatan 2020, 2017. Kita akan ajak nanti alamat emailnya cantumkan. Ya. Atau boleh juga pakai student.intan.ac.id, lebih bagus ya menggunakan ini. Kalaupun pakai email publik ya silakan juga. Nah, klik berikut ya. Kalau sudah diisi dua kotak ini, klik berikut. Nah, di sini Anda diminta ya mengaktifkan ya akun Anda dengan cara periksa pesan masuk yang ada di email Anda yang tadi Anda gunakan dalam pendaftaran. Ya. Kalau kita cek misalkan email tersebut apa isinya, ini harus Anda aktifkan ya apa link yang sudah dikirim oleh Gmail tadi ya, supaya Anda bisa tuntas dalam prosedur pendaftaran ini. Coba Bapak alihkan dulu sebentar ke tempat lain yang terkait email. Ya. Nah ini ya, kita coba masuk dengan email yang tadi dipakai. Kita lihat apa yang tampak di layar atau di laman email kita ya. Adakah pesan masuk dari Foodtest tadi? Nah, di sini ada ya dari pengelola web mahasiswa FISIP misalnya. Nah, itu Anda klik ya. Terus linknya Anda klik juga ya. Link biru itu Anda klik juga. Nah, ini supaya tuntas ya aktif akun Anda. Nah, maka sekarang keterangannya adalah
Ini seru ya. Tadi yang sudah Anda aktifkan. Jika kita sudah klik tautannya, maka yang tampil adalah seperti ini ya, keterangan status seperti ini. Akun Anda sekarang aktif, nama pengguna ini. Nah, gunakan sandi yang tertera ini sebagai awal masuk Anda. Nanti bisa Anda ganti ya, sesuai dengan keinginan Anda, mana sandi yang kuat tapi mudah diingat. Nah, ini coba Anda copy dulu. Kalau username kan sudah mudah lah ya mengingatnya dari awal. Anda yang bikin. Nah, sekarang kita coba login ya dengan akun tadi. Kemana? Ke halaman visit undan, login/visit/ login.php ya. Nah, sudah tampil di layar seperti demikian ya. Nah, masukkan tadi nama user Anda, kemudian password yang tadi copy ya, lalu tekan log masuk. Nah, inilah tampilan laman Anda ya. Kalau ingin mengganti password dan melengkapi nama depan nama belakang di profil ya. Pilih profil. Di bawah dashboard itu ada profil. Nah, nama depan Anda sebagaimana tertera di absen ya. Sesuai nama di absen ya. Ingat, ini penting untuk dilakukan, dipatuhi supaya memudahkan evaluasi penilaian ya. Jadi kalau pakai nama-nama yang tidak ada di absen, nanti bapaknya repot nih menilai ini siapa ini. Jangan pakai istilah yang lain-lain lah. Nah, nama belakang juga identik dengan prodinya ya. Misalnya tahun sekarang nih ya 2021 Yap gitu ya. Kemudian emailnya, nah passwordnya bisa Anda atur ulang, ganti. Kok ini kan tambah bingung lagi ya. Yang penting kuat, hijaunya muncul ya selesai sudah. Misalnya kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol ya. Silakan apa misalnya. Misalnya ini ya. Nah, ya. Passwordnya apa, tapi kombinasi misalnya ada angka, ada simbol ya.
baru diperbarui profilnya. Ini satu step di sisi Anda sudah selesai jika sudah melakukan prosedur pendaftaran seperti ini. Namun langkah selanjutnya harus ditindaklanjuti juga adalah dari sisi admin ya. Nah, nanti admin akan mengalihkan peran Anda yang sudah mendaftar ini supaya Anda bisa bekerja dengan laman postingan ya. Sekarang ini Anda bisa bedakan tampilan menu untuk memosting belum ada ya. Peralatan untuk memosting belum ada. Jadi Anda harus menunggu dari adminnya. Tapi menunggunya jangan pasif, Anda harus kontrol, monitor terus ya. Hari demi hari bagaimana status akun Anda ini sudah. Ini kita upayakan dalam 1-2 hari lah ya bisa kelar. Tergantung Anda sudah daftar atau belum. Oke. Sekarang kita lihat lagi ya dari sisi admin ya, apa yang harusnya dilakukan. Anda juga perlu melihat ini ya. Jadi sudah kelihatan proses tadi ya. Kita coba masuk lagi sebagai admin di sini. Status tadi yang mendaftar selaku pengguna dengan akun apa? Nama 2017 ya. Coba kita cari tempat di sini. Nah, ini sudah ada ya. Nama 2017 sudah masuk, cuman situsnya belum ditampilkan di sini. Berarti harus dipanggil dari laman dashboard admin web ya. Nah, di sini penggunanya tambah baru ya. Kalau sudah masuk daftar atau bisa dipanggil. Ini ibarat email Anda lah nanti ya. Peranannya dialihkan ke kontributor, tidak perlu melihat email lagi untuk konfirmasi, cukup langsung. Nah, demikian status Anda sudah berubah ya, jadi kontributor. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, sudah muncul ya situsnya. Coba kita masuk dari sisi kontributor tadi ya. Masuk dari sisi kontributor dengan akun username-nya nama 15, passwordnya apa tadi? Passwordnya apa ya? Ini ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri sudah ada perubahan kan? Sudah tampil peranda situs milik saya, post komentar profil peralatan. Nah, di sini Anda bisa langsung bekerja ya dengan mengarahkan ke post, menu post, tambah baru. Nah, di sini perintah yang dipandu dalam topik 16 itu juga sudah terangkan ya, tahap demi tahapnya. Anda tulis judulnya ya. Judul ini ya menarik
sesuai dengan konsep PR ya, membuat ide yang menarik orang untuk baca, tapi ingat ini web official, jadi hindari kata-kata yang menjebak atau sifatnya hoax ya, atau sifatnya merugikan pihak lain. Misalnya kita gunakan bis natalis ke 62 sukses. Nah, contohlah seperti itu ya, Anda bisa beri judul yang lebih baik lagi nanti. Nah, Bapak ingin menyampaikan tekniknya saja, bagaimana ini dibuat ya. Pada paragraf awal Anda tulis 2 baris saja di sini ya, yang bisa dipakai dalam teknik reportase itu ya. Dan meski di masa pandemi dan sukses gelar natalis ya, ke 62 secara daring ya, yang diikuti dari 400 partisipan melalui Zoom dan selebihnya menyaksikan streaming di kanal YouTube. Pada kemarin misalnya nah, ini Anda gunakan ritmo ya, ini namanya ritmo, supaya apa fungsinya, supaya di tampilan depan tidak terlalu panjang ya, supaya orang sudah dapat trigger kalimat yang dapat membuat dia melanjutkan untuk membaca ya. Selanjutnya isi lengkap dari artikel ya dimuat di sini. Yang paling bawah cantumkan sumber yang Anda ya. Itu nama link sumber. Kemudian centang kategori di sini ya. Nanti ada kategori prodi nanti. Itu Anda centang ya. Sementara centang ini dulu, nanti ada muncul prodi Anda centang juga ya. Nah, di sini Anda tulis bis natalis boleh, atau tulis apalagi yang terkait dengan materi artikel Anda lah. Misalnya Anda menulis adaptasi Intan ya kan. Oke, syaratnya jangan panjang ya kalau teks ini. 1-2 kata saja. Nah, kemudian tambah. Jika ini semua sudah Anda terapkan ya, kirim untuk ditinjau. Sampai di sini urusan Anda, tugas Anda sudah selesai. Tinggal bagaimana dari sisi adminnya.
Nah, bagaimana tadi dicontohkan kategori ya. Nah, masuk lagi sebagai admin tadi, bagaimana menambah kategori. Dan aja Bapak tunjukkan. Kita kembali ke halaman ini. Ada post, ada kategori ya. Jadi kategori, tulis di sini ilmu administrasi. Apalagi misalkan ilmu politik, administrasi, perkantoran, kesekretariatan, terus itu ya, sesuai apa yang menjadi kebutuhan daripada pengelola web. Baik saudara, kiranya ini yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi ini dimaksudkan supaya Anda semakin concern terhadap pentingnya website ya, dalam rangka mendukung tugas-tugas institusi ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi publik ya, dalam rangka meningkatkan kinerja ya, yang terukur ya, dari suatu personil yang ada di dalam unit maupun keseluruhan dari suatu instansi ya. Namun dalam konteks belajar, Anda juga sudah memulai, bahkan mungkin sudah ada yang biasa ya, terbiasa dan mahir ya untuk menggunakan, mengelola, mengoperasikan, bahkan membuat web juga. Nah, jadi sekarang kita coba memadukan antara inti, substansi, konsep yang sesuai dengan pendekatan PR dipadukan dengan teknologi web ini ya, untuk dapat selaras ya, sehingga bermanfaat luas. Baik, Bapak tunggu akun-akun yang didaftarkan ya, untuk kemudian beralih peran supaya bisa Anda kerjakan itu pemostingan ya dalam kurun yang seminggu ini nih, ya. Menyongsong UAS ya, kita akan lebih siap ya dengan soal-soal ujian yang sudah kita pahami, kita pelajari, bahkan kita praktekkan ya. Baik saudara, selanjutnya rekaman ini, video ini akan kita upload ke YouTube ya, atau Anda akan menerima tautan channel video ini. Mohon disentuh ya, disimak, diikuti ya, jangan sekedar ya, dilihat saja, tapi disimak informasinya supaya jelas ya yang Anda lakukan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa sehat, sukses, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari. Terima kasih.